Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Fiska Isnaini, NPM 1913-023001, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan teori atom dan sifat periodik unsur untuk memenuhi tugas pada mata kuliah produksi dan pemanfaatan media. Disimak ya teman-teman. Adapun aplikasi yang saya gunakan pada video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama aplikasi Atom CV Edu berbasis Android, kemudian yang kedua ada aplikasi Avogadro yang berbasis Windows. Untuk materi yang pertama yaitu perkembangan teori atom, di mana perkembangan teori atom itu terdiri dari teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Niels Bohr, dan teori atom mekanika gelombang. Lalu, untuk teori atom yang pertama yaitu teori atom Dalton, di mana John Dalton merumuskan teori atom yang pertama yaitu sekitar pada tahun 1803 sampai tahun 1807 yang dikenal sebagai teori atom Dalton. Lalu, pada teori atom Dalton ini, Dalton menggambarkan bahwa atom itu digambarkan seperti bola pejal yang tidak dapat dibagi lagi, di mana Dalton ini mengatakan bahwa atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Seperti yang terlihat pada layar, atom model Dalton ini digambarkan bulat seperti bola pejal. Lalu, Dalton ini menyampaikan postulatnya, di mana postulat yang pertama yaitu setiap unsur terdiri atas partikel yang sudah tak terbagi lagi yang dinamai dengan atom. Lalu, yang kedua, atom-atom dari suatu unsur itu adalah identik, di mana atom-atom dari unsur yang berbeda itu memiliki sifat-sifat yang berbeda, termasuk memiliki massa yang berbeda pula. Lalu, yang ketiga, suatu senyawa itu terbentuk ketika atom-atom dari dua jenis unsur atau lebih itu bergabung dengan perbandingan tertentu. Dan atom dari suatu unsur itu tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain, dan tidak pula dapat diubah menjadi, tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Nah, reaksi kimia itu hanya merupakan penataan ulang atom-atom. Lalu, terdapat pula kelemahan dari teori atom Dalton, di mana yang pertama itu dia tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain. Dan yang kedua, beliau tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan materi. Dan yang terakhir, beliau tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan. Karena adanya kelemahan teori atom Dalton itu, sehingga muncullah teori atom Thomson, yaitu pada tahun 1897, Joseph John Thomson melakukan eksperimen yang mengarah pada penemuan partikel subatomik pertama, yaitu elektron. Seperti yang terlihat pada layar, di sini merupakan terdapat tabung sinar katoda, di mana berdasarkan eksperimennya, sinar katoda itu selalu dibelokkan oleh medan listrik dari plat yang bermuatan negatif di dalam tabung sinar katoda, yang sehingga membuat Thomson itu menyimpulkan bahwa sinar itu membawa muatan listrik yang negatif. Lalu, pada tahun 1900, Thomson itu mengajukan model atom yang menyerupai roti kismis, seperti yang terlihat di layar. Di sini merupakan bentuk model dari teori atom Thomson. Di sini atom itu bermuatan positif, di mana di dalamnya itu tersebar muatan negatif atau yang disebut sebagai elektron. Sehingga Thomson itu mengatakan bahwa atom itu terdiri atas materi yang bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron yang bagaikan kismis dalam roti kismis. Lalu, teori yang ketiga itu ada teori atom Rutherford, di mana diawali dengan percobaan di mana Rutherford itu melakukan percobaan penembakan lempeng emas tipis dengan partikel. Yang mana, seperti yang terlihat pada layar, di sini terdapat lempeng emas yang akan ditembakkan oleh pemancar partikel alfa. Di sini juga terdapat layar deteksi, di mana hasil dari percobaan yang dilakukannya itu yang pertama, sebagian besar partikel alfa itu dapat tembus karena melalui daerah ruang hampa.
Lalu yang kedua, partikel alfa itu mendekati inti atom dan dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Kemudian yang ketiga, partikel alfa yang menuju inti atom itu dipantulkan karena inti atom itu bermuatan positif dan sangat kejam. Seperti yang terlihat, di sini ada pemancar, di sini ada lempeng emas, lalu ada layar deteksi. Di sini ketika pemancar partikel alfa ini diteruskan pada lempeng emas, maka ada sebagian partikel alfa, partikel sinar alfa itu dapat tembus. Lalu ada juga yang dapat dibelokkan dan ada pula yang dipantulkan karena inti atom itu bermuatan positif dan sangat kejam. Lalu selanjutnya, Thomson itu menyimpulkan bahwa atom itu terdiri dari maksud saya, Rutherford itu mengatakan bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, di mana kesimpulan ini didasarkan pada fakta adanya partikel alfa yang dipantulkan dan dibelokkan. Lalu, sebagian besar volume atom itu merupakan ruang kosong atau ruang hampa. Lalu, Rutherford mengusulkan teori atom yang dikenal dengan teori atom Rutherford, seperti yang terlihat pada layar. Di sini merupakan bentuk model dari teori atom Rutherford. Di sini ada neutron, nukleus, proton, serta elektron yang mengelilinginya. Di mana Rutherford itu mengatakan atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti model tata surya yang mengelilingi matahari. Lalu, ada pula kelemahan dari teori atom Rutherford, di mana Rutherford itu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Padahal, faktanya, gerakan elektron itu mengintari inti itu disertai dengan pemancaran energi, sehingga lama-kelamaan energi dari elektron ini akan berkurang, dan lintasannya juga akan lama-kelamaan akan mendekati inti, sehingga elektron ini dapat jatuh ke inti. Karena adanya kelemahan dari teori atom Rutherford ini, maka muncullah teori atom Niels Bohr, di mana pada tahun 1913 Niels Bohr mengembangkan model atom untuk menjawab pertanyaan permasalahan stabilitas dari atom Rutherford, di mana model teori atom Niels Bohr ini didasarkan pada karya Planck, yaitu kuantisasi energi, Einstein yaitu sifat foton cahaya, dan Rutherford sendiri yaitu inti di pusat atom. Di mana Niels Bohr itu menjelaskan bahwa fenomena spektrum garis dengan menggunakan teori kuantum Planck, di mana pada spektrum garis itu menunjukkan bahwa elektron dalam atom itu hanya beredar pada lintasan-lintasan dengan tingkat energi tertentu. Nah, pada lintasan itu, elektron dapat beredar tanpa pemancaran atau penyerapan energi. Di sini kita bisa melihat, di sini ada proton dan di sini ada elektron, di mana elektron itu selalu bergerak hanya pada lintasan tertentu. Ia tidak berpindah pada lintasan yang lain. Dan setiap kulit itu ditandai dengan suatu bilangan yang disebut sebagai bilangan kuantum atau dilambangkan dengan huruf N kecil, yaitu dimulai dari kulit yang paling dalam. Kita bisa tunjukkan di sini N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan N sama dengan 4, dan seterusnya. Serta dinyatakan dengan lambang huruf K, L, M, dan N, serta seterusnya. Semakin besar nilai N, maka semakin besar pula tingkat energinya. Lalu, teori atom Niels Bohr ini juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, Niels Bohr hanya mampu menjelaskan bahwa spektrum atom hidrogen itu yang lebih akurat, tetapi ia gagal untuk menjelaskan atom yang lebih kompleks lagi. Lalu, yang kedua, asumsi elektron yang mengelilingi inti dalam orbit melingkar itu tidak sepenuhnya benar, karena ada pula orbit yang berbentuk elips. Kemudian yang ketiga, beliau tidak dapat menjelaskan garis-garis halus spektrum karena Bohr ini menganggap bahwa elektron itu hanyalah sebuah partikel. Lalu selanjutnya ada teori atomekanika gelombang.
Pada tahun 1926, Schrödinger mengajukan suatu persamaan yang kini disebut sebagai persamaan gelombang Schrödinger, di mana untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam suatu atom, di mana beliau ini merumuskan persamaan gelombang tersebut. Nah, Schrödinger ini memperhitungkan dualisme sifat elektron, yaitu sebagai partikel dan juga sebagai gelombang. Lalu, pada teori atom mekanika gelombang ini, posisi elektron itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Nah, hal yang dapat ditentukan adalah posisi elektron, yaitu di mana peluang untuk menemukan elektron pada setiap titik dalam di ruang sekitar intinya. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, peluang tersebut ditentukan oleh kuadrat fungsi gelombangnya. Nah, daerah dengan peluang terbesar menemukan elektron itu disebut sebagai orbital. Baiklah, selanjutnya kita bisa lihat di sini dengan menggunakan aplikasi atom Cevedo, di mana di sini merupakan atom hidrogen, di mana atom hidrogen itu memiliki massa atau massa atomnya itu 1 dan muatannya itu 1, di mana ia disebut sebagai non-logam, di mana di sini terdapat muatan 1 yang mengelilingi inti atomnya. Kita bisa lihat di sini ia mengitari inti atomnya. Lalu di sini kita bisa melihat ini merupakan orbital dari atom hidrogen, di mana daerah didapat ditemukannya elektron, di mana ini sumbunya ke segala arah, sehingga ia dapat dikatakan bahwa ia memancarkan energinya itu ke segala arah. Di mana kita bisa lihat di sini ada N sama dengan 1, L sama dengan 0, kuantum magnetiknya 0, setelah spinnya itu setengah. Lalu kita bisa lihat kembali, ini sumbunya ke segala arah. Selanjutnya itu untuk atom helium. Di sini atom helium memiliki massa atomnya itu 2 dan memiliki muatannya 2 juga. Kita bisa lihat di sini 2 muatan atau elektron itu mengelilingi intinya. Atom helium ini disebut sebagai gas mulia karena di sini ia bersifat sudah oktet atau sudah penuh. Artinya, ia tidak bisa lagi untuk berikatan dengan atom lain. Sama seperti atom hidrogen. Atom hidrogen tadi orbitalnya berada pada orbital 1s. Dan helium ini juga berada pada orbital 1s. Namun, ia sudah penuh. Artinya, ia tidak bisa untuk berikatan dengan atom lain. Kita bisa lihat di mana N-nya itu sama dengan 1, lalu L-nya sama dengan 0, magnetiknya 0, dan spinnya itu setengah. Nah, aplikasi yang digunakan tadi itu dengan menggunakan aplikasi atom Cevedo, di mana aplikasi ini itu berbasis Android yang dikembangkan oleh tim Cevedo, di mana untuk aplikasi ini dapat digunakan dalam pembelajaran kimia, nah khususnya itu pada materi atom dengan melalui simulasi model atomnya, di mana tadi kita bisa melihat ada sistem periodik unsur, lalu ada atom-atom yang digambarkan baik itu orbitalnya, lalu ada bagaimana orbitnya mengelilingi inti, dan lain sebagainya. Lalu untuk materi yang kedua yaitu sifat keperiodikan unsur, di mana sifat keperiodikan unsur itu terdiri dari sifat-sifat periodiknya itu terdiri dari jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, serta elektronegativitas. Yang pertama, untuk jari-jari atom, kita bisa melihat di sini jari-jari atom itu dapat ditentukan berdasarkan panjang ikatan kovalen
atau interaksi van der Waals antar partikel sejenisnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, jari-jari atom itu dapat dinyatakan sebagai setengah jarak antara dua inti atom dari dua atom yang sejenis yang terikat secara kovalen ataupun saling bersinggungan. Nah, kita bisa lihat di sini dalam satu golongan dari atas ke bawah, itu cenderung semakin besar. Kita bisa lihat di sini ada golongan 1A, di mana ada hidrogen, litium, dan seterusnya. Itu dalam satu golongan akan semakin besar. Nah, kecenderungan ini itu dapat dijelaskan berdasarkan konfigurasi elektronnya, di mana atom unsur yang bersangkutan itu masing-masing memiliki elektron valensinya dalam satu golongan itu. Pada keadaan dasarnya itu menempati tingkat energi utama yang lebih tinggi seiring dengan bertambahnya nomor atomnya. Nah, tetapi ada pula muatan inti efektif itu juga akan semakin bertambah dengan bertambahnya nomor atom. Nah, tetapi ukuran orbitalnya itu juga akan semakin besar, sehingga semakin besar pula tolakan antar elektronnya. Ya. Nah, ini akan menyebabkan elektron valensi itu akan mengalami penamengan oleh elektron-elektron dalam tadi. Nah, akibatnya jari-jari atom unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah itu cenderung akan semakin bertambah. Lalu, sedangkan untuk satu periode, kita bisa lihat di sini untuk periode yang keempat, kita bisa lihat kecenderungannya dari kiri ke kanan itu akan cenderung semakin kecil. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan muatan inti efektif, di mana bertambahnya nomor atom itu mengindikasikan bahwa bertambahnya pula muatan inti efektifnya, dan ini akan menyebabkan tarikan elektrostatik inti terhadap elektron dalam orbital itu akan semakin kuat juga, sehingga orbital-orbital itu dapat mengalami kontraksi yang mana semakin kuat ke arah inti atomnya. Nah, akibatnya jari-jari atom itu yang terletak dalam satu periode dari kiri ke kanan itu juga akan semakin kecil karena adanya tarikan tadi. Lalu yang kedua, baiklah, selanjutnya energi ionisasi. Jadi, energi ionisasi itu merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom netral dalam keadaan terisolasi. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini merupakan grafik energi ionisasi yang menunjukkan besarnya energi ionisasi dari suatu atom dalam sistem periodik unsur. Kita bisa lihat energi ionisasi unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan itu umumnya cenderung akan berkurang seiring dengan bertambahnya nomor atom. Kita bisa lihat di sini semakin bertambahnya nomor atom, maka jari-jarinya akan semakin berkurang dalam satu golongan. Kita bisa lihat di sini ada atom hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, dan seterusnya. Energi ionisasinya itu untuk atom hidrogen itu sekitar 1250, sedangkan untuk litium itu sekitar 500. Begitu juga Na, kalium, rubidium, cesium itu akan semakin berkurang. Lalu hal ini dapat dijelaskan karena berdasarkan muatan inti efektif dan jari-jari atomnya. Nah, muatan inti efektif itu akan bertambah seiring dengan bertambahnya nomor atom. Nah, dalam satu golongan, jari-jari atomnya itu juga akan semakin bertambah. Nah, pengaruhnya terhadap elektron valensi itu akan relatif konstan dan naik sangat sedikit seiring dengan bertambahnya nomor atom. Nah, karena bertambahnya muatan inti ini diimbangi juga dengan bertambahnya konstanta perisainya, sehingga dengan bertambahnya jari-jari atom itu akan menyebabkan tarikan antara inti terhadap elektronnya, elektron valensinya itu akan semakin tidak efektif
Sehingga untuk melepaskan satu elektron valensi yang terikat paling lemah dari suatu unsur dalam keadaan gas terisolasi itu membutuhkan energi yang cenderung akan semakin berkurang. Nah, sebaliknya, sedangkan untuk satu periode itu cenderung akan semakin bertambah. Kita bisa lihat di sini untuk ada atom hidrogen dalam periode 1. Di sini ada atom hidrogen dan di sini ada atom helium. Di mana atom hidrogen itu energi ionisasinya itu sekitar 1250 sampai 1300, sedangkan helium ini mencapai sekitar 2400. Nah, ini energi ionisasinya cukup besar. Nah, energi ionisasi dalam satu periode itu kan akan semakin bertambah. Hal ini karena dapat dijelaskan berdasarkan muatan inti efektif dan jari-jari atomnya. Nah, bertambahnya nomor atom itu akan mengindikasikan bahwa akan bertambahnya muatan inti efektif. Nah, dalam satu periode itu kan jari-jari atomnya itu akan semakin berkurang dengan bertambahnya nomor atom. Nah, bertambahnya muatan inti efektif ini dan juga berkurangnya jari-jari atom ini akan menyebabkan tarikan inti terhadap elektron valensinya itu justru akan semakin efektif. Nah, sehingga untuk melepaskan satu elektron yang terikat paling lemah dari suatu unsur dalam keadaan gas terisolasi itu justru akan semakin sulit atau membutuhkan energi yang cukup besar, sehingga energi ionisasi dalam satu periode itu akan cenderung semakin besar. Sifat selanjutnya itu ada afinitas elektron. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu afinitas elektron. Jadi, afinitas elektron itu dapat dikatakan sebagai kapasitas suatu atom netral untuk menerima elektron. Jadi, afinitas elektron itu dapat diukur berdasarkan eksperimen. Nah, jika unsur dalam keadaan gas terisolasi dan ada energi yang dibebaskan untuk menerima elektron, itu yang dikatakan sebagai afinitas elektron. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan data afinitas elektron dalam sistem periodik unsur. Kita bisa melihat dalam satu golongan, misalnya kita lihat golongan 2A, dari atas ke bawah itu cenderung nilai afinitas elektronnya akan semakin berkurang. Hal ini karena dalam satu golongan itu kan jari-jari atomnya cenderung akan bertambah seiring dengan bertambahnya nomor atom. Nah, jika jari-jari atomnya itu akan semakin besar, maka pengaruh muatan inti efektifnya itu akan semakin kecil, sehingga kemampuan untuk menangkap elektron itu juga akan semakin kecil. Sebaliknya, dalam satu periode kita bisa lihat di sini misalnya periode 2, kita lihat dari kiri ke kanan itu justru akan semakin besar. Namun ada pengecualian atau kecenderungan tertentu, misalnya pada berilium, lalu pada nitrogen. Lalu selanjutnya untuk nilai elektronegativitas. Jadi elektronegativitas sendiri itu merupakan kemampuan relatif suatu atom untuk menarik pasangan elektron ke arah dirinya dalam suatu ikatan kimia. Nah, contohnya seperti HCl, yang mana dapat dilihat bahwasanya pendistribusian elektron dari senyawa HCl itu justru lebih mengarah ke atom Cl-nya. Nah, sehingga dapat dikatakan atom Cl itu lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom hidrogennya. Nah, kita bisa lihat unsur-unsur yang segolongan, misalnya unsur golongan 1A dari hidrogen sampai cesium francium itu ke elektronegativitasnya dari atas ke bawah itu justru akan semakin kecil. Nah, sedangkan untuk yang satu periode, kita bisa lihat di periode 2 itu justru akan semakin bertambah besar dari kiri ke kanan. Nah, keelektronegatifan terbesar pada setiap periode itu misalnya dimiliki oleh golongan 7A. Golongan 7A, di mana unsur-unsur yang merupakan unsur-unsur halogen. Nah, harga keelektronegatifan terbesar itu juga terdapat pada fluor, yaitu nilainya 4,0. Dan harga terkecilnya itu berada pada francium, yaitu 0,7. Lalu,
aplikasi yang baru saja digunakan untuk menjelaskan sifat periodik unsur itu menggunakan aplikasi Avogadro, di mana aplikasi Avogadro sendiri itu merupakan aplikasi editor molekul dan visualisator pada Windows yang dapat digunakan pada pembelajaran kimia, dapat berupa pembentukan atau membuat visualisasi molekul, lalu menunjukkan bagaimana ikatannya dan sebagainya. Nah, aplikasi Avogadro ini cukup besar menurut saya karena ia bisa memuat beberapa yang mencakup materi kimia, bisa juga baik itu materi kimia dasar ataupun biokimia. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.